Karena semua yang dikatakan oleh media massa itu bohong. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari dulu, saya tidak tahu apa itu kasih sayang orang tua. Saya masih ingat, bapak saya pernah bilang, kenapa bukan kamu saja yang mati? Itu kamu mati, itu gara-gara lahirin kamu. Saya tidak pernah berharap kamu hidup dan lahir. Bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah, saya selalu dibully. Mereka bilang, saya ini anak pembawa sial. Teman-teman, sini kumpul-kumpul dulu. Ada berita terbaru. Sini cepetan, duduk. Kalian tahu si Sinta? Iya, dia itu dibenci banget sama bapaknya. Katanya sih, dia anak pembawa sial. Ih, apa iya Sri? Nggak usah ngarang kamu. Iya, makanya kalian itu nggak usah dekat-dekat sama si Sinta itu. Mau kena sial? Aku sih mau ngeri. Saya hanya diam. Saya tidak berani melawan. Dan gobloknya, kenapa saya tidak melawan? Setiap kali saya merasa sedih, saya selalu kenakan ibu. Ibu, ini Sinta. Sinta sekarang udah gede loh, Bu. Sinta udah kelas 12. Sinta kangen sama ibu. Walaupun Sinta gak pernah lihat ibu. Ibu pengen. Sinta pengen banget ketemu sama ibu. Sinta pengen meluk ibu. Kata bapak, Sinta yang udah membunuh ibu. Sinta minta maaf, Bu. Sinta minta maaf.
Saya jadi ingat kata Simbo. Cuman Simbo satu-satunya orang yang mendukung saya. Ya, Simbo adalah orang yang telah menyekolahkan saya. Cinta cahayu mriki nduk, mriki. Aduh. Cinta kenapa nangis? Cerita sama Simbo. Tidak ada seorang ibu yang mau anaknya kenapa-napa. Bahkan seorang ibu rela naruhin nyawanya demi anak tersayang. Makanya Cinta jadi anak yang sukses, belajar yang giat. Oke enggak? Tapi satu-satunya orang yang mendukung saya itu beliau juga tiada. Tapi benar kata Simba. Benar, saya tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan ibu saya dan pengorbanan Simba. Saya harus belajar. Maka dari itu, detik itu, saya terus belajar. Dari matahari tenggelam sampai tenggelam lagi. Semuanya saya pelajari. Semuanya saya hafalkan. Bahasa Indonesia, fisika, seni budaya, IPA, IPS. Dan akhirnya saya, Sinta Wijaya, berhasil lulus dengan NEM tertinggi dan masuk Universitas unggulan melalui jalur beasiswa. Semester pertama pun dimulai. Saat itu ada senior yang mengajak saya berkenalan. Namanya Mas Rizky. Dia itu orangnya manis dan rupawan. Saya jatuh hati pada pandangan pertama. Manakala saya tahu Mas Rizky juga menaruh hati kepada saya. Hati ini rasanya berbunga-bunga. Akhirnya saya dan Mas Rizky pun menjalin asmara. Setiap hari saya dikasih bunga. Mas Rizky itu orangnya emang manis banget. Tapi hari demi hari sifat Mas Rizky berubah. Dia mulai meraba-raba tubuh saya. Sesekali Mas Rizky mengajak saya ke tempat yang sepi. Tapi saya selalu menolaknya. Saya selalu menolak ajakan Mas Rizky. Hingga puncaknya Mas Rizky menggoda saya. Saya tidak sengaja mendorong tubuh Mas Rizky.
Wajahnya marah. Saya takut. Tiba-tiba Mas Rizky menarik lengan saya. Dia membanting saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya terus meminta tolong. Tapi tidak ada satupun yang mendengar teriakan saya. Mas Rizky tambah marah. Badan saya diseret. Saya dimasukkan ke gudang. Saya dipukuli. Rambut saya dijambak. Ternyata, Pak, di balik wajah tampan Mas Rizky, di balik sifat manis Mas Rizky, saya diperkosa. Saya diperkosa, Pak. Kali ini, Pak, saya tidak akan hanya diam. Saya akan melawan. Saya melihat ada botol kaca di sebelah saya. Saya ambil botol itu. Saya pecahkan. Dan ujungnya yang tajam itu saya tancapkan tepat di leher Mas Rizky. Orang itu, Pak, orang yang dulu saya sayangi, orang yang dulu saya cintai, saya bunuh. Pak Polisi, saya Sinta Wijaya. Saya ingin keadilan. Padang. Keren banget ini. Yang saya merinding loh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Farid Fatul Fadila atas purnama terlukanya. Nanti di akhir setelah pementasan dari teman-teman unik tak kasih tahu siapa sih Farah. Nah, biar penasaran ya Pak Diki ya. Kok main apa? Ya jelas lah. Oke. Ini apa ini? Ini makan bayi. Oke, teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan satu sajian monoplay dari SMK Negeri 1 Kandungan, Farid Fatul Fadila untuk nama terlukanya. Nanti ini akan kita obrolkan setelah pementasan yang berikut. Oke, water break dulu ya. Siapa-siapa yang mau pesan silakan bisa pesan dulu. Kemudian yang pesanan tadi bisa diantar nanti.
Teman-teman unik gimana, sudah siap? Silakan kalau mau ngecek lagi ya, karena kita nggak keburu waktu, maka water break kurang lebih 5 sampai 10 menit. Silakan bisa dinikmati hidangannya gitu ya. Barangkali pengen ngobrol sama samping-sampingnya juga nggak apa-apa, karena nanti kalau udah pentas memang enaknya kita silent. Oke. Sekali lagi, jadi kemarin tumbuh bersama yang pertama itu kita ada gagasan dari sastra, dari komunitas literasi Batang. Kita mengangkat satu tema, yakni tribut Joko Pinurbo. Alhamdulillah berjalan lancar, ada Pak Ribut juga sebagai narasumbernya. Kemudian ada teman-teman Bunga Liar, yang mana ini komunitas literasi Batang. Nah, malam ini memang sesinya adalah sesi teater, dalam hal ini monolog. Maka nanti akan ada sesi monolog berikutnya, atau mungkin sesi teater berikutnya. Nah, minggu depan ataupun 2 minggu lagi, kita insya Allah akan ada sesi sama teman-teman seni rupa ini nanti ya, 2 minggu lagi. Ada sajian apa kita juga belum tahu, yang jelas kita akan lebih banyak di ngobrol atau diskusinya, karena memang tumbuh bersama adalah momen di mana teman-teman yang menguasai dalam bidang tersebut harus berbagi benih kebaikan di sini. Dari benih kebaikan ini diharapkan nanti akan tertular kebaikan ke banyak atau halayak gitu ya. Maka teman-teman nggak usah bosan, nantikan saja per 2 minggu ya, per 2 minggu. Mudah-mudahan event reguler ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kadar-kadar jadi pada teman-teman semua. Karena memang tempat ini tuh Mbak Nurul ya, Mbak Nurul. Lewatnya mana biasanya? Bentar. Nanti lewat sini aja nggak apa-apa. Nggak ada jalan lain. Mbak, minta tolong. Kalau masang mic di badan Mbak, jago nggak? Karena nggak ada mic untuk internal ya, harus eksternal. Maaf ya. Ditutup aja nggak apa-apa. Ini Mbak. Berdua nih.
sebuah jabatan yang cukup bergengsi tentunya. Tetapi tugas baru itu rupanya menjadikan beban bagi kami. Sebab kami tak punya cukup uang untuk sekedar mengontrak rumah, boro-boro membelinya. Lalu Mas Sugeng mendapat kabar jika di Surabaya ada satu rumah dinas yang bisa kami tempati. Saya lega, saya senang dan bergembira atas kabar itu. Pikir saya, kami akan memiliki tempat perlindungan baru bagi kami dan anak-anak. Berangkatlah kami ke Surabaya. Sepanjang perjalanan, hati saya merasa tenang. Karena tak ada yang perlu saya khawatirkan tentang rumah tempat tinggal kami. Tak ada yang perlu saya cemaskan tentang tempat perlindungan bagi kami dan anak-anak kami. Lalu, ketika kami sampai, Mas Sugeng mengajak kami ke sebuah rumah kecil yang keadaannya sangat tidak layak. Saya shock. Ditaruh di mana? Saya hanya bisa terbengong-bengong melihat rumah Agak itu. kompresor dikit, Mas. Sangat Gerak. jauh dari apa yang gerak, saya kompresor. bayangkan. Rumah dinas itu tak cukup Mati. muat bagi kami sekeluarga. Bahkan sangat tidak layak untuk seorang perwira seperti Mas Sugeng. Oh iya, nggak apa-apa. Anehnya, Ambil. Mas Sugeng tersenyum lebar saat melihat Ambil. rumah itu. Seolah-olah inilah rumah idamannya. Rumah yang sangat ia impi-impikan berpuluh-puluh tahun silam. Dalam hati, ingin rasanya menggugat Mas Sugeng. Mengapa hanya ini yang ia terima? Apakah tak ada pilihan lain? Apakah jabatannya tak cukup membuatnya mampu meminta pada negara untuk mendapatkan fasilitas yang lebih layak? Mau sampai kapan hidup dengan cara seperti ini? Kemarin-kemarin tanpa gaji, sekarang tanpa fasilitas, mungkin besok saat pensiun hidup tanpa kehormatan, lalu hidup terlunta-lunta bagi gelandangan tanpa alamat rumah. Betapa menjadi seorang abdi negara adalah sebuah penderitaan yang tak kunjung jelas kapan akan usai. Betapa menjadi seorang abdi negara adalah kutukan nasib. Sungguh melelahkan. Tapi saya tak kuasa menggugatnya. Semua pertanyaan itu luluh oleh kejujuran Mas Sugeng yang memancarkan ketulusan hatinya yang teramat dalam. Ia begitu taat pada hukum, ia patuh pada perintah, dan ia begitu teguh memegang prinsip hidup bahwa ia mengabdi karena itulah tugas seorang hamba Tuhan. Ia mengabdi demi menjalankan amanat hukum. Ia mengabdi demi melayani rakyat yang ia kasih, bukan untuk sebuah jabatan, bukan pula sebagai sosok penguasa. Seperti saat Mas Sugeng menaiki tangga karirnya hingga didudukan pada posisi penting sebagai pejabat negara, sebagai Kapolri. Saat itu saya sadar kehidupan kami akan berubah. Pergaulan kami pun akan dituntut untuk bisa seirama dengan gaya hidup mereka yang terbiasa hidup dengan kemewahan. Tetapi Mas Sugeng sama sekali tak tergoda. Ia tak tinggal diam dalam kantornya. Ia masih saja mau turun ke jalan, mengatur lalu lintas. Ia juga tak mau menerima suap, apapun bentuknya, dan siapapun itu. Sesekali, ia sempat mengenang saat kami memerankan sandiwara radio itu. Khadijah, adiknya, ia katakan bahwa ia tidak ingin seperti para pamreh raja yang berselingkuh terhadap kekuasaan bangsa penjajah dan korup hingga
baginya. Lebih baik dipecat demi membela negara yang ia cintai daripada ia harus tunduk kepada kepentingan-kepentingan yang akan merusak bangsa ini. Lebih baik ia tidak memiliki apa-apa daripada ia harus makan dari uang haram. Memang rasanya tak adil saat ini. Tetapi pada akhirnya kami melihat bahwa ketidakadilan adalah keadilan yang disembunyikan, dan membela kebenaran adalah jalan terhormat yang tidak ternilai harganya. Sekalipun jalan itu teramat menyakitkan, meski begitu, rasa sakit yang teramat perih itu tidak sampai membekas dalam hati kami, karena di dalam hati selalu kami tumbuhkan rasa cinta. Ya, ketidakadilan itu tidak kami balas dengan benci. Sebaliknya, kami jawab dengan penuh kasih sayang. Dan dengan cinta kasih sayang itulah masa depan bangsa ini dibangun. Dengan cinta, tunas bangsa ini terlahir menjadi hugeng-hugeng di masa depan. Dengan kasih sayang, mereka terbimbing menjadi pribadi yang teguh memegang imannya, berakhlak mulia, menghargai budayanya, penuh empati, jujur, dan penuh daya kreatif. Rasanya ia akan sangat bangga jika kelak tunas bangsa ini terlahir menjadi hugeng-hugeng di masa depan. Ialah pahlawan sejati, pahlawan kami, pahlawan bagi bangsa ini. Lanjutkan cita-cita kami. Jadilah hugeng-hugeng di masa depan demi bangsa ini, bangsa yang kita cintai. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Nah, dua presenter, dua presentasi yang mungkin sangat bisa ditangkap dengan beda ya. Yang tadi di Jawa Saradila seperti itu. Nah ini seperti ini. Nah apa ini kan ribut? Nah, Mas Ulu, Mas Ulu. Oke, teman-teman, kita pengen ngobrolin ini ya. Jadi kita melintas dulu ya, atau Pak Ribut, Pak Nano, atau mungkin nanti siapapun yang pengen ngobrol bisa masuk ke depan. Yuk, silakan. Nah, penulis naskah loh. Dari pembinanya SMA Negeri 1 Kandungan juga ini masuk atau Aman. boleh ke sini ikut ngobrol di sini. Oke, teman-teman, sekali lagi selamat datang ya di channel Mas Sakti di momen sebentar pakai mic aja biar mic 2 apa 3 apa 1? 2 ya. Dip mau? Mic ya. Dip. Koneksi ya. Crash. Satu.
Ya. Ini punyamu. Oke. Receiver. Teman-teman Kedip juga. semuanya, Fresh. ya ini acara Aku minta keluar. inti ya, ukurnya juga. Aduh, copot aja. Jadi nanti sekarang tangkap benih itu Aman tapi. Ini berarti. akan Coba cek. Ya. Nah, di depan kita ada Masjidil Fikri. Masjidil Fikri ini adalah mungkin perlu saya sampaikan bahwa kenapa sih kemudian ini
Silakan untuk bisa berbagi di sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas pementasan yang luar biasa. Terima kasih juga pada Sanggar Prakerti yang memberikan wadah atau tempat yang luar biasa ini juga. Dan yang saya hormati ini Pak Nano, luar biasa, ternyata bisa berkumpul lagi dengan orang hebat, dan juga Pak Ribut juga. Mungkin di sini saya tidak akan menggurui, karena di sini konteksnya kita belajar bareng. Kalaupun yang saya sampaikan ini juga istilahnya cuma sesuatu yang pernah saya lakukan, dan saya di sini hanya ingin berbagi saja. Istilahnya memang monolog itu, tak tanya dulu Mbak Nabila nih, Nabila, capek enggak? Mbak Dila, capek enggak kamu mementaskan monolog itu? Oke, kalau memang capek ya memang capek ya, karena harus mementaskan satu naskah hanya dengan satu orang. Dan itu kalau saya tadi lihat Mbak Dila itu kan ada beberapa karakter ya. Ada beberapa karakter di situ Mbak. Di dalamnya ada beberapa karakter di situ. Ada berapa karakter gitu loh. Saya mau tanya. kita dongeng aja ya, nyantai ya. Ayah gitu. Dampak nih, ada bapak, ada orang-orang ya, ada nenek, ada Rizky juga ya. Walaupun di situ hanya menyeret gitu loh. Ya, itu kan akhirnya memunculkan sebuah aktor yang muncul di situ. Nah, ini kan memang kalau tidak dipertajam atau tidak diperkuat dengan beberapa pembeda dari sebuah karakter itu nanti akan terlihat sama seperti itu. Nah, 35 kontingen di situ. Nah, ini ketika kita sudah menyuguhkan sebuah monolog dan di situ ada beberapa properti yang simbolis, itu kalau tidak dieksplor dengan maksimal itu juga akan terlihat eman-eman. Saya yakin awal itu ketika ada kecelakaan kursi yang dilempar terus akhirnya peot ya. Setelah itu kan sebetulnya Mbak Nabila itu mau dieksplor lagi kan, itu apa namanya, kursinya itu. Nah, itulah bagaimana seorang aktor monolog itu harus memunculkan kecerdasannya. Walaupun di akhir itu Mbak Nabila itu nemunya pas terakhir diambil kakinya itu kan sebuah prestasi kecerdasan yang istilahnya di panggung itu harus cerdas, karena tidak ada pemain lain, dan itu Mbak Bila itu harus bisa memunculkan itu, entah itu nanti pakai kursinya ini atau kursinya yang berbeda lagi, itu kan harus diwaspadai, karena awal itu juri itu akan melihat dari posisi 1 menit. Nah, kalau sebuah stand up ataupun lawakan itu 5 detik awal itu kalau sudah tidak memunculkan suatu hal yang
asik atau enjoy dari dewan juri itu ke belakangnya akhirnya bisa kacau. Termasuk ada saya tadi itu ada 2 kali tersandung dialog yang salah ya, di pas di makam. Kata ibu harusnya kan saya kan satu, yang kedua pas berdiri itu. Nah itu kan fatal sekali gitu, jangan sampai tersandung salah gitu loh. Ini kan teknis ya, teknis di lapangan, yang itu yang harus diantisipasi. Karena bila di dalam pementasan ini tidak seperti yang nomor 2 yang Hugeng itu yang dengan kelembutannya, bila itu penuh dengan istilahnya di situ juga energik yang di situ memang menguras tenaga. Entah itu konsepnya nangisnya di sental-sental dan sebagainya, itu silakan, tapi jangan sampai terlihat bahwasanya itu menarik nafas atau mencuri nafas atau istilahnya itu bernafasnya itu tersengal-sengal, itu juga harus diwaspadai. Ini kita belajar bersama gitu, walaupun ini jangan dianggap walaupun ini semuanya wah itu kritikan sehingga orang membangun dan sebagainya, silakan monggo juga gitu. Ada beberapa yang memang saya harus mencatat karena yang tadi disampaikan Mas Lukman bagus benar, itu Mbak Bila itu punya potensi di dalam situ. Tapi kalau tidak di sini di ajang FLS ini tidak dimaksimalkan, eman-eman di situ. Setelah itu kan akhirnya kursi yang tadi itu yang tadi itu merasa itu aduh gini caranya ini, akhirnya dibuang saja, akhirnya kan di situ merasa tidak diapa-apakan. Terus akhirnya entah itu langsung konsepnya atau dari cerdasnya Mbak Sibila itu langsung ketika pas nenek duduknya, memang konsepnya duduknya di makam itu. Iya benar. Itu ya proses nggak apa-apa. Nah kalau saya lebih menekankan ketika memang anggap saja itu memang kita ya mungkin saja ini properti yang makam itu ketika dia dimunculkan di dalam situ kan itu sudah akhirnya orang itu sudah menebak makam, tapi kan konyolnya ketika makam itu cuma satu tok dan itu memang itu untuk properti yang memang harus dihidupkan, bukan hanya ketika di situ ini makam bla 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 bla, itu sudah nggak usah diomongkan dengan suara ini makam, itu sudah jelas itu makam. Ketika di monolog itu kita juga mengajak berimajinasi, oleh penonton berimajinasi ketika Mbak Bila itu memunculkan yang ada di panggung itu. Entah itu nanti kursi, walaupun semuanya kursi tok nanti dibuat makam pun juga bisa sebenarnya itu. Ataupun sekaligus kalau semuanya itu adalah yang hitam itu mau digunakan satu tok itu silakan juga nggak apa-apa, diekspor. Mungkin awalnya itu nggak usah duduk di kursi, tiduran di di makamnya itu sambil ngomong bla 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 bla, dialog dan sebagainya, terus akhirnya muncul dengan beberapa adegan ketika mohon maaf adegan yang diperkosa itu bisa dieksporkan, itu seperti tempat tidur dan sebagainya, ranjang itu juga bisa. Dan tidak melulu ketika, sayangnya gini, ketika acting apalagi di monolog itu ya, yang muncul beberapa karakter ketika cuma didialogkan terus diactingkan cuma sebentar, itu istilahnya kurang greget banget. Apalagi adegan yang tadi itu seperti mohon maaf ya kayak suatu pelecehan dan sebagainya, itu ketika itu tidak dimunculkan, dieksplor dengan bagus, cuma diseret tok itu kan eman-eman. Nanti muncul di jambal dan sebagainya, digeret dan sebagainya, itu kan malah lebih memunculkan dramatis yang lebih tajam seperti itu ya. Aktor kan ada dialog dulu baru acting, ada acting dulu baru dialog,
ada dialog dan juga bersamaan dengan acting kan juga ada. Nah itu kan juga istilahnya bisa saja dimasukkan ngomong dulu bla 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 terus muncul adegan itu diseret ataupun di apa terus digunakanlah properti itu entah itu di akhirnya direbahkan dan sebagainya itu kan lebih mewarnai dari adegan itu dan mewarnai dari properti itu. Karena kalau ada properti yang di situ bersifat simbol, kalau tidak digunakan atau dieksplor dengan bagus, eman-eman seperti itu. Karena sekarang kita melihat banyak sekali monolog yang hanya menggunakan beberapa satu properti dan itu digunakan untuk beberapa adegan. Menjadi banyak sekali. Contoh mungkin dulu saya mementaskan naskah Prodromitasu. Ya, ketika di situ penjara saya mungkin dari sutradara dan tim kreator itu membuat kotaan besar, kotaan nggak besar itu dari kotak segi empat itu yang sebelah sini jadi jeruji, yang sebelah sini yang apa namanya dibuat papan utuh tapi nanti digambar ada tempat tidur, atasnya dibolongi sebagai itu nanti simbol apa namanya dihukum, dipancung dan sebagainya. Itu kan satu gamane satu simbol properti yang akhirnya digunakan ataupun dieksplor dengan sedemikian rupa bagus gitu loh aja. Banyak sekali. Sekarang malah contoh juga mungkin tong besar itu kan ada tempat yang bisa dimasukkan, ada juga bisa digunakan untuk digelinding-gelindingkan ataupun dibuat adegan pelecehan juga seksual, entah itu tongnya semuanya contoh ya, tongnya itu ditiduri di situ, kakinya dengan jingkrak-jingkrak seperti orang yang diperkosa dan sebagainya. Nah itu yang tadi eksplor tadi itu ya nanti bisa istilahnya kalau memang apa yang saya sampaikan ini bisa untuk direnungkan ataupun nanti digali lagi ya silakan sumonggo. Karena kalau intinya kalau ada satu simbol di situ kalau tidak dimaksimalkan ya akhirnya eman-eman seperti tadi itu kursi tadi itu akhirnya dibuang tok selesai, akhirnya eksplor di sini ya itu nggak dieksplor lagi kan gambarnya kasihan menangis karena itu bukan properti yang istilahnya properti realis yang memang digunakan kayak tempat ruang dan sebagainya, dekorasi dan sebagainya. Itu kan kalau tidak digunakan kan nggak masalah, kalau itu kan istilahnya bisa saja menjadi properti yang untuk pemain. Nah di situ kan awal sudah digunakan tempat kursi dan sebagainya, akhirnya setelah itu mungkin juri langsung melihat wah kayak orang kecelakaan panggung, setelah itu dibuang tok tidak digunakan, kan itu akan menjadikan mungkin pencatatan nilai istilahnya keterangan dari juri kayak properti tidak digunakan dan sebagainya, kemungkinan saya seperti itu. Dan untuk lighting juga ketika pas berdiri memang harus digunakan jarak, istilahnya ketika itu tidak sampai ke wajah dan sebagainya kan juga itu istilahnya itu sudah keluar dari blockingnya kan, itu kan juga eman-eman. Dan juga make up juga tak kira tadi itu nggak make upan, ternyata itu make upannya ya, tapi nggak kelihatan mungkin kondisinya kurang ya karena kan kalau entah itu konsepnya seperti itu silahkan itu saya kan tak kira nggak kelihatan banget seperti itu. Monggo, jadi tadi itu ekspor dari properti, terus dari lighting, dan juga dari karakter dari bapak itu harus bagaimana pembedanya, yang entah itu dari suaranya atau dari gerakannya dan sebagainya, nenek bagaimana dengan tidak hanya dengan apa namanya dari suara saja, bagaimana dengan keluarnya dan sebagainya. Terus perbedaan dari antara aktor satu dengan kembali lagi gitu loh, nenek dengan si pembicara istilahnya si adegan utama ketika di situ duduk, ketika itu
ya, tidak harus turun, ya, tidak harus turun terus berganti seumpamanya kan, ketika pas ngomong dengan sini kita langsung balik saja, itu sudah ada suatu pembeda dari karakter lain, ya. Mungkin dari saya seperti itu dulu, mohon maaf ketika istilahnya meloncat ke sana ke sini. Dan mungkin satu nggih Mbak nggih, kalau saya dulu yang jenenge ketika kita mau melakukan kompetisi itu pasti ada rasa grogi. Makanya adanya konsentrasi, meditasi dan sebagainya itu sangat penting. Jangan sampai kamu sudah masuk di sini, kamu masih memikirkan pemain yang lain. Oh, sudah. Jangan, kalau sudah masuk di sini, walaupun itu mati lampunya mati, kamu harus sudah siap di situ dengan pembawaan karakter kamu. Tidak usah melihat sudah sana atau sudah, kamu udah siap aja di sini. Dan juga ini trik saya dapatkan juga dari Kang Apito, ketika kita mengalami suatu grogi luar biasa semuanya, ataupun mau kebelet kencing dan sebagainya, tahan, pokoknya itu tahan, nanti akan hilang sendiri, karena itu adalah salah satu bentuk dari ketika kita grogi itu pasti pinginnya hasrat pingin pipis. Kalau saya seperti itu, tak rasai ya memang seperti itu. Dan kalau Kang Apit itu sendiri, wah nek kowe grogi kaploko pipimu ping 10 sak banter-banter tar airnya kan panas, ya panas. Ketika panas itu kan bodoh wae, kita itu seperti pemanasan gitu loh. Ketika kita pemanasan itu kan bukan berarti keringat saja yang tercucur, tapi kita semuanya siap untuk bertarung. Pokoknya awak panas kabeh. Kalau saya dulu pasti ketika sebelum pentas itu, saya tak putar lagi satu dulu, pemanasannya satu putaran itu tak dialog di belakang bla 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 bla. Guna apa? Untuk memperpanas diri saya sendiri. Setelah itu, ketika mau perang langsung di situ, wes diar, sampai akhirnya memunculkan satu kejadian kecelakaan panggung pas saya di Teater Arena Solo itu, pas Artefak itu, ya, yang sampai membekas sekarang ini gigi saya patah satu gitu loh. Ya, Tugel Separuh ini adalah kenang-kenangan artefak pertama itu. Artefak pertama saya ikut di situ. Ya, akhirnya ada satu insiden, ya, kecelakaan panggung itu. Ya, dari saya seperti itu, monggo bisa disambung. Kalau yang untuk satu yang dari teater unik yang nanti akan itu ya, Peksimida. Oh, bukan ya, bukan. Nah, mungkin kalau menurut saya lebih diinteraktifkan lagi, barangkali kalau di situ memunculkan ada sebuah gambar, mungkin bisa dihampiri atau melihat diraba dan sebagainya, bukan hanya di penonton cuma diajak kayak gini dan sebagainya. Atau mungkin kamu itu untuk menghargai dari hukumnya itu suami saya, entah itu ketika ada pas seperti itu kamu segambar dewe sambil ngomong, sambil bercerita, ada suatu gerakan atau pekerjaan lain selain cuma bercerita, atau itu mungkin akan lebih menarik. Karena mohon maaf, kalau entah itu yang saya tangkap sendiri, saya hanya mendengarkan sebuah orang bercerita tok dengan nada yang hampir sama terus, datar, dan tidak ada istilahnya itu greget dari saya gitu loh. Saya malah lebih suka memandang aktornya malah jadinya. Melebar. Ya, ada satu pekerjaan lain. Ya, bukan hanya duduk terus berbicara terus istilahnya cuma tangan menunjuk dan sebagainya. Ya, ada aktivitas lain. Untuk mungkin mengarahkan ke sebuah ceritanya itu mungkin
ya itu udah oh iya kayak bujuku kayak untuk omah ning kono tugas ning kono iki di negara dan sebagainya bla 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 kemungkinan paham tapi ketika dimunculkan di situ ini loh istilahnya monolog yang saya tahu ya harus ada satu aktivitas lain yang bisa mengarahkan mata ataupun penonton itu bentuk ada suatu fresh yang lain seperti itu. Selebihnya untuk dua penampil luar biasa. Tepuk tangan dong untuk dua penampilnya. Dari saya cukup sekian. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali keduanya saya hadir di sini di Sanggar Pakerti, matur nuwun kesempatannya. Saya tidak terlalu akan mengomentari tentang pementasan secara teknis tadi, tetapi mungkin sebagai seorang penulis naskah saja ya, saya membatasi diri di situ bahwa harus disadari bahwa kekuatan dari sebuah pementasan itu diawali dari ide yang dieksekusi melalui naskah terlebih dahulu. Itu penting banget. Artinya apa? Pilihan-pilihan kata itu sangat memengaruhi bagaimana sebuah permainan akan berlaku. Itu penting. Kayak mau tadi ya, misalkan aku diperkosa, ini bagi saya sebuah apa ya? Jadi perkosaan iki ora asik gitu loh. Secara naskah iki kurang gregete nih kono. Nah, nek dari sisi penggarapan naskah ya Dila ya. Artinya begitu. Nah, kekuatan ya memang saya harus mengukur bahwa oh ini bagaimana katakanlah misalkan mau menggarap ini secara serius, itu PR besar. Karena pementasan yang sudah dilaksanakan dan malam hari ini sebenarnya masih ada banyak PR. Karena dengan sederet kata yang muncul di dalam naskah itu, gimana itu tereksekusi dari sisi adegannya. Pada bagian awal, nah aku membayangkan sebagai penulis naskah, mengimajinasikan saat itu sedang nyetel radio kuno. jazz, baru kemudian memori dia mengingat jazz ke belakang bahwa oh iya saya itu dipertemukan dengan Pak Hugeng itu, Mas Hugeng itu berawal dari sebuah sandiwara radio. Sandiwara radio apa? Sandiwara radio saya Adinda.
Nah, baru dia mengingat-ingat, Sayyidah Adinda. Das ambil katakanlah novel Multatuli, judulnya Max Havelaar. Ini loh. Wah, itu sebenarnya kata kunci loh yang muncul di dalam kata-kata itu. Oh, ini bisa jadi properti, diterjemahkan menjadi properti yang harus hidup. Misalkan kayak novel Multatuli yang ditulis oleh Multatuli, judulnya Max Havelaar. Di situ bercerita tentang Sayyidah Adinda dan lain sebagainya. Dan memang ini dia. Naskah ini terus terang pesenan sih soalnya. Iya, pesenan Polri waktu kui. Wah, Kapolri yang memesan langsung. Iya. eh, Tetap Rene terus iki Rene. Jadi itu pesanan karena untuk acara peresmian Monumen Hugeng. Nah, kui deg-degannya setengah mati dah, garap naskah kui karena ya ini ada di balik cerita aja ya, di balik layar cerita di balik layar bahwa pesennya itu pokoknya dimunculkan keteladanan Pak Hugeng. Nah, sementara menurut penerjemahan mereka pihak kepolisian itu pengen iki pementasan iki sing mewah kolosal. Aku ngenyang, ceritanya ngenyang. Orang mungkin Hugeng dipentaskan dengan konsep kolosal karena Pak Hugeng itu beda dengan Jenderal Sudirman, beda dengan Pangeran Diponegoro, beda dengan Sultan Agung. Perang yang dimunculkan dalam diri Pak Hugeng adalah perang tentang mental. Nah, berarti kekuatannya adalah pada narasi. Terjemahanku kok ngono. Akhirnya muncullah itu, tawar-menawar, jadilah itu. Dan ketika nulis kuwi edan ngati-atine ra umum. Iki kayane nyinggung akeh banget iki ngono. Dan bener, dari yang tadinya minta 20 menit 30 menit dulu terus 20 menit dikurangi disuduh nganti akhirnya piro jal entuk jatah 5 menit. Akhirnya banyak bagian yang hilang. Yang kasihan aktor, yang kasihan aktrisnya karena sudah menghafal dari awal sampai akhir terus hanya yang diambil itu bagian klimaksnya. Ya sudah akhirnya yang ngono kuwi. Tapi alhamdulillah ya istilahnya naskah yang saya bikin ini ternyata mendapatkan respon dari banyak pihak. Beberapa di antara kawan-kawan di teater di tempat-tempat lain juga sudah meminta naskah ini. Cuma durung tak wenehi. Masalahnya saya menunggu kira-kira Pekalongan ki ono sing arep tampil ora ngono ki lho. Aku pingin kuwi ditampilke karo cah kalongane dhewe dhisik ngono lho. Sebelum nanti misalkan Saine Febrianti misalnya. Mbak Saine itu sudah ngontak DM gitu. Mbak Saine itu sudah ngontak. Mas, naskahnya dong gitu, bagi-bagi. Sik Mbak aku urung tak garap dhewe aku enggak lagi. Sik Mbak yo. Nah, itu. Jadi saya menunggu itu. Tapi eksekusi naskah ini memang agak sulit karena gambaran tentang Bu Mary ini harus benar-benar total sebenarnya kalau kita mau mengambil figur Bu Mary. Bu Mary ki mbiyen ki ngopo wae misalkan beliau memang seorang penjahit tetapi juga dia sangat seneng mainan Christie itu apa kuwi sulam Christie itu. Nah itu keterampilan kayak gini kan wis jarang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang. Nah itu kalau misalkan nyulam itu kemudian dimunculkan di atas panggung, lebih dahsyat, lebih dahsyat. Dan apa ya? Uh, memang konsepnya bercerita, lebih bercerita. Karena yang saya optimalkan memang di narasi tentang siapa itu Hugeng gitu. Saya kira itu yang bisa saya komentari dan sedikit apa ya istilahnya mereview apa yang tadi sudah dijalankan oleh teman-teman. Tapi overall saya harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada dua penampil ini. Malam hari ini adalah sebuah sejarah buat dua penampil ini karena tempat ini akan dikenang selamanya oleh mereka pasti. Matur nuwun, selebihnya saya
kita dengarkan terlebih dahulu Pak Nano, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi pada intinya pengalaman saya di bidang monolog dan yang sampai sekarang saya lihat kok agaknya berbeda dengan dulu. Karena itu tidak jauh berbeda dengan seorang dalang. Ya. Wonenggang kula ye kula nun sewu. Itu kan harus karakternya tetap dibedakan betul. Saya dulu juga pernah bermain monolog waktu saya SMP dan saya ikut lomba malah tempatnya di SMP 1. Dan itu betul-betul monolog yang dulu itu di samping penjiwaan juga peragaan. Sebagai contohnya kan tak contohnya sithik. Ente Pak ya. Aduh. Kowe memang betul-betul malih. Arep andal apa meneh? Ya Pak, kalau asli itu mboten maaf. Aduh. Mohon maaf, ampun. Aduh. Ampun Bapak, ampun. Terus yang rasa saya Pak, barang bukti wis ana kabeh. Saiki rene. Terus dalam penjajahan itu contoh Itu monolog yang pernah saya alami, saya jalani dulu seperti itu. Lah apakah sekarang berubah karena situasi zaman sudah perkembangan dan sebagainya. Sehingga nun sewu orang awam itu melihat itu si jine berarti maling. Oh, si jine berarti pengaman atau polisi dan sebagainya. Karena yang satu diajar, yang satu menghakimi. Dan itu pun perkembangan kesenian tidak jauh berbeda dengan yang jurusan tari. Kalau tari dulu yang namanya drama tari, itu yang semua pelaku meragakan dan sebagainya adalah pakai gerak, tidak dengan dialog. Tapi perkembangan sekarang tidak bisa membedakan antara drama tari, langendrian, terus drama biasa atau ketoprak. Karena di sela-selanya itu juga ada dialognya, ada tembangnya, juga ada tarinya. Sehingga rancu di dalam pemisahnya. Tapi di dalam judulnya tetap lomba drama tari atau lomba langendrian festival. Tapi di dalam penampilannya sekarang itu sudah rancu, sudah digabung-gabung. Karena apa? Dalam pengungkapan rasa yang membuat naskah itu kadang-kadang itu diungkapkan dalam gerak itu kurang mantap. Sehingga perlu adanya dialog untuk memperkuat. Dan itu pun tidak semua hanya hal-hal tertentu yang sekiranya di dalam gerak itu kurang kuat. Sehingga ditambahi dengan dialog atau jeritan atau ungkapan apalah gitu. Maka saya pesan pada adik-adik berdua, lakukanlah dengan maksimal mungkin, dengan penjiwaan. Sebagai bapak itu akan muncul. Terus sebagai anak ya anak, sebagai Mas Rizky ya harus Mas Rizky, sebagai Mbak Bu Pipin ya harus Bu Pipit ya harus Bu Pipit, sebagai Mas Kendar ya harus Mas Kendar. Sehingga dalam pengungkapan isi perasaan adik berdua ini betul-betul terpancar dalam karakter. Rasa takut misalnya kalau
takutnya tidak takut karena takut apa-apa, tapi takut karena mau diperkosa itu ya takutnya takut. Nah, jadi ekspresi itu otomatis dari muncul dalam diri pelaku. Terus yang berikutnya, ini boleh nggak bahasanya harus Indonesia apa campur Jawa? Bebas. Kalau bebas, tolong, karena bahasa Batang itu juga tidak dimiliki oleh daerah lain. Apa ya? Nah, itu kan nggak, daerah lain nggak ada. Mas Rizky, mbok ojo kaya kuwi terus ya. Nah, itu akan mewarnai dalam penampilan. Mas Rizky, sampan Pak Renggonku kapan sih? Nah, itu misalnya ya. Terus bapaknya juga berpesan, Nduk, sesuk yen kowe bisa lunga neng pasar, mbok tolong aku tukok ke gethuk. Oh, aja kelalan oh. Nah, itu bahasa khas kita akan muncul dan itu akan mewarnai dalam penampilan. Terus boleh enggak pakai iringan sebagai background, tapi walaupun tidak semua. Oh, itu kan akan menambah kekayaan dalam penampilan. Karena gini, tadi Mbak Bella, Mbak Dila, itu menangis seketika. Kalau menangis di backgroundin dengan iringan yang sedih, yang kamu bisa merasakan sedih, nangis, itu akan bisa maksimal. Tadi teman saya melihat aja ikut menangis. Apalagi suasana menangis, suasana sedih itu didukung dengan iringan atau background yang bisa membuat panjenengan, biasanya lagu-lagu apa iringan apa yang bisa kadang-kadang kita sendiri juga menangis. Itu dimunculkan orang ketang lirih-lirih, itu akan lebih memaksimalkan kita berekspresi. Apa ya? Jadi semoga adik berdua nanti misal lomba di tingkat Capdin 13 di Kendal, insya Allah minimal masuk 3 besar. Kalau tidak juara 1 ya 2 atau 3. Itu akan mengangkat nama daerah. Karena gini, isi loro, ya siji bae wis. Nah, karena gini, ini bahasa Banyumasan itu juga sekarang sudah diakui oleh bahasa di tingkat provinsi, istilahnya bahasa Panginyongan. Kerpipen sirika, sing dhisik ora mrene. Itu sudah diakui, itu akan memperkaya penampilan panjenengan di dalam mengucapkan atau mengaspirasikan sifat-sifat yang akan dibawakan. Itu aja dari kami. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ye? Tepuk tangan untuk 3 pembicara kita malam hari ini. Kemudian Dila, sebentar ya, kita pengen dengar dari teman-teman yang nonton ya. Yuk Mas Mbak yang tadi sempat nyimak apa yang sudah dipentaskan oleh Dila maupun Nurul ya. Silakan untuk kerennya Dila ini ya. Katanya ini naskah karya dia sendiri dan dia garap sendiri kata pembinanya gitu. Lah ini loh yang lebih yang membuat mungkin saya secara pribadi ketika dengar naskah dewe, wah kok juara, wah terus digarap dewe lah itu loh menarik. Seusia Dila bisa bikin naskah sendiri, kemudian punya konsep garapan sendiri yang mungkin dia cari referensi gitu. Kemudian mendapat satu capaian yakni juara 1 FLS 2N meskipun masih tingkat kabupaten ya. Mudah-mudahan dengan konsep naskah dan konsep garapan ini yang mana malam ini mungkin ada masukan-masukan baru ini bisa dimaksimalkan lagi ya Dil ya.
Nggak salah kamu berdampingan sama Mas Ribut, karena memang Mas Ribut ini ya penulis, maka potensi naskahmu itu masih sangat bisa untuk masuk ke sana gitu. Kemudian tadi yang menjadi masukannya Mas Komeng ya terkait dengan hal-hal teknis maupun eksplorasi properti itu memang sangat betul. Menurut saya juga sama bahwa matangkan dieksplorasi satu set saja yang kemudian menjadi kaya terimajinasi dengan menjadi banyak set itu keren sih menurutku. Itu ya. Oke. Yuk teman-teman yang di sana, ini ada teman-teman dari komunitas 7 pemuda desa. Ada teman-teman dari mana lagi ya? Teater apa mana lagi? Zenit, mana lagi? Alif. Yuk silakan yuk masukannya untuk adik-adik kita ini biar menjadi bahan apa namanya pembelajaran lagi, karena nanti kapan tanggal berapa Dil? Tanggal 23 dia berangkat ke Kendal ya? Kendal ya dia. Oh 23 gue sudah juara kayaknya. Amin. Yuk silakan. Monggo Mas atau Mbak satu atau dua orang untuk menyampaikan gagasan-gagasannya agar menjadi tambahan masukan untuk Dila maupun teman-teman unik ya terkait dengan kompetisi yang akan dihadapi gitu. Silakan. Monggo Pak Sigit. Ini Pak Sigit ya, pembina nih, silakan. Tes, cek. Iya. Baik, saya sebenarnya penasaran di awal karena tadi ada beberapa masukan dari narasumber ya, saya menyebutnya. Ini terima kasih dulu sebelumnya atas masukannya, tapi ya ada beberapa hal yang pengen saya, karena saya sendiri kan kalau dari keilmuan kan saya dari seni rupa sebenarnya. Jadi di sini lebih ke yang ingin saya tanyakan, yang tadi kan disebutkan ada beberapa properti yang memang harus dimaksimalkan. Itu betul nggih? Sepakat dulu nggih, Pak Ribut juga nggih. Jadi maksud saya dari pas penampilan di tingkat kabupaten itu sebenarnya hanya menggunakan satu kursi tadinya. Hanya satu kursi yang mungkin ini tadi Dila mungkin mungkin isin-isin meh ngomong mungkin gitu. Jadi pas waktu di awal itu kursi itu sendiri ide juga dari Dila sendiri yang lebih apa istilahnya ya. Apa yang namanya properti itu, apakah pengaruhnya itu dengan disederhanakan itu akan mempengaruhi sebuah tampilan, itu yang utama. Karena saya sendiri kan kenapa harus membutuhkan, awalnya kan apa istilah gue denger kok kijing ya jenenge ya kok aku kurang ya, itu maksudnya denger atau kijing itu tadinya kan hanya memutar balikkan kursi yang di depan itu. Sebenarnya tadinya tuh kursinya di depan satu dan posisinya pun sebenarnya hanya ditendang di awal itu pas waktu penampilan. Terus kemudian tadinya nggak ada properti yang lain sebenarnya. Nah pas pada waktu technical meeting itu juara satu yang tahun kemarin itu bener-bener belakangnya itu ada ono wit-witane, ono sukete, katanya ono air mansuri barang ya go. Jadi propertinya bener-bener kayak yang pedesaan gitu loh Mas Ribut. Nah apakah itu dibutuhkan atau lebih baik itu penyederhanaan properti yang memang kalau nggak kepake masih bisa pakai yang satu itu, apakah yang lain nggak perlu gitu loh maksudnya loh. Kan sebenarnya itu tadi kitching itu saya terpengaruh oleh yang tadi itu, yang video dari technical meeting kok kita lengkap banget, ono wit-witane, ono omahe barang ya digawe. Terus padahal ya wong ya ora metu saka omah, perasaan kayak mengkur guyon ning burito, apakah itu penting gitu loh maksudnya. Pertanyaannya seperti itu. Karena saya sendiri kan penyiapkan properti punya kan juga harus nantinya biar maksimal aja sebenarnya. Itu yang saya tanyakan, penting atau enggak
dan penyederhananya seperti apa. Karena awal tadi di depan pas waktu duduk nggih, Mas Sinten tadi. Mas Fikri nggih. Itu yang kejadian awal harus duduk di satu tempat itu sebenarnya itu kan kejadian di kantor polisi, Mas. Ya mungkin nggak terlihat aja. Jadi itu sebenarnya waktu diinterogasi dia duduk pertama itu interogasi di kantor polisi settingnya. Makanya aneh aja kalau duduk di kitching waktu itu mungkin kan belum nangkap karena apa ya istilahnya nggak ketangkap di awal ya. Pak itu maksudnya siapanya itu kan belum tahu ya. Mungkin belum kelihatan. Mungkin nanti lebih ditonjolkan kalau itu memang suasana di interogasi seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan saya tadi itu sih. Apa namanya? Penting atau tidaknya apa lebih disederhanakan atau malah justru di istilahnya dengan dilantunkan dialog Bapak polisi, saya bla 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 itu sudah berada di tempat duduk dan istilahnya mau laporan ataupun diberikan apa itu sudah terbawa di situ. Oh itu kursi dan sebagainya. Entah itu nanti entah itu adegan pas diperkosa itu akhirnya ditarik terus istilahnya rebahkan tes, akhirnya berada di situ akhirnya menjadi kasur, itu pun juga itu bukan kijing lagi, itu bukan istilahnya sudah diterbawakan oleh penonton itu si aktor itu adalah ranjang seperti itu dan sebagainya. Terus juga di situ kan tadi kalau kita fakkan itu adalah kuburan, secara alami, secara istilahnya faknya yang pastinya yang di kuburan itu kan nggak boleh dinaiki seperti itu kan. Nah itu kan sudah dilakukan, berarti kan sudah menganggap bahwasanya ketika naik ke atas itu bukan kuburan lagi, itu bagi saya seperti itu. Dan istilahnya nanti kalau yang kemarin itu ada memunculkan pohon dan sebagainya. Kalau saya lebih menariknya, kalau mungkin sekarang melihat monolog-monolog yang istilahnya di situ tanda kutipnya adalah kompetisi atau itu ada perlombaan, dia itu lebih suka membawakan satu simbol dan itu bisa digunakan untuk simbol-simbol yang lain. Nah itu lebih akhirnya apa? Aktor itu bisa mengeksplor dari properti tersebut. Taruhlah langsung munculkan yang hitam itu, silakan. Akhirnya dari beberapa alur cerita itu bisa dieksplor di situ. Nah, menurut saya seperti itu lebih menariknya seperti itu daripada harus ada beberapa yang pernak-pernik tapi itu tidak digunakan. Kalau di situ ada pohon yang kok istilahnya ada pohon yang di situ ketika lampu sudah biak di situ dia ada di
apa namanya di kantor polisi di kursi terus ada bunga-bunga itu kan nggak masuk kan itu loh. Nah, nah menurut saya seperti itu. Monggo yang lain ini. Ya, minimal untuk patokan yang juara 1 tahun kemarin gimana, Mas? Sepertinya. Ya, memang ini intinya kan monolog ya, sehingga pemeran itu yang paling utama. Contoh misalnya kalau dalam tari dengan apa pakaian apa dalam sing joget peletok ya rapi, tetap tidak juara. Tapi ini sebagai gambaran saja, sebagai pembanding kalau juara 1 yang tahun kemarin itu ada perbantuan apa istilahnya properti itu ya kita ikut karena gini Pak, dewan juri itu kadang-kadang tahun ini, tahun kemarin lagi atau yang akan datang itu dengan konsep yang berbeda itu akan membawa suasana yang berbeda. Contoh sebagai gambaran aja ya, waktu kita lomba di waktu itu tempatnya di Semarang tuh TPRS atau yang gedung Narto Sabdo kan yang itu kita memang memang yang paling utama adalah pemeran aktornya. Kalau aktornya bisa menginformasikan pulau kampungku itu sudah meninggal, nah itu memang sudah bisa membawa suasana ke sana itu ya bagus ya Pak. Tapi kalau yang kalau itu perlu kembali aja. Jadi orang perlu mikir properti harus konkret apa. Tapi ini saya mau menggarisbawahi yang naskah ini penting banget karena naskah yang dibawakan ini rentang waktunya panjang. Dari mulai dia kanak-kanak, kemudian SMA, terus kuliah. Nah, saya anggap kalau pementasan monolog itu mirip kalau dalam naskah ya, berarti dia itu cerpen. Nah, cerpen itu munculkan momentum-momentumnya saja. Jadi hal-hal yang tidak pokok, katakanlah mau nyebut, Bu, saya sekarang sudah kelas 12, terus kemudian yang tertinggi dan bla bla bla. Itu menurutku bukan momentum yang pokok. Gitu. Tapi bagaimana kekanak-kanakannya si tokoh ini, terus manjanya si tokoh ini pada orang tuanya itu jauh lebih menjadi penting. Gitu. Nah, jadi hal-hal yang sekiranya di dalam naskah itu perlu dikurangi, dan malah dikurangi wae di situ. 15 menit. Nah itu, jadi itu sih kekuatan di naskah itu pada
menciptakan momentum. Ini kayak mirip-mirip rumus fisika sebenarnya, gerak. Iya, gerak itu akan tertangkap kalau kita bisa menangkap momentumnya. Nah, artinya apa? Hal-hal yang sekiranya memang perlu penekanan itu yang dimunculkan. Kalau tidak perlu, tidak akan menekankan pada kisah itu, hilangi. Gitu. Nah, gitu. Jadi akhirnya nggak ada bahasa sing sia-sia akhirnya, kalimat-kalimat yang sia-sia itu. Nah, dari sisi naskah ya, saya memang konsentrasinya di situ. Soalnya aku duduk aktor ya. Aku kalah dari masalah aktor karo para senior ning kene. Gitu. Oke, Pak Sigit. Nganggo mic sudah. Pamit. Ya wis. Oke. Yuk, oke, ada lagi Pak Sigit selaku pembina. Cukup. Terima kasih. Sangat membantu sekali. Dari Dilanya sendiri ada yang mau disampaikan apa? Sebelum ke Dila. Oke, silakan. Ngapunten kalau saya tidak bisa sampai rampung karena aku nggawa anakku. Iya, ngerti ya. Sengaja ben ora tekan bengi. Asik. Anakku sing gede sesuk masalah sudah aja ini. Aja nang, selamat. Ya. Pokoknya saya sangat apresiasi dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Sanggar Pakerti dan dengan warung bertumbuhnya luar biasa. Ya moga-moga iki menjadi apa ya geliat sing urip tenanan. Syukur-syukur iso ngurip-nguripi Batang. Kota Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dil, apa yang Jadi kalau gini ya Mas Lukman sebentar ya. Mungkin kalau pengamatan saya dari dia mulai pentas yang pertama sama yang kedua ini, temponya kecepatan sebenarnya. Jadi pas pada waktu dia tampil pertama di lomba itu, temponya pas. Pas tuh maksudnya nggak terlalu cepat ngomong juga, pengen cepat selesai. Karena di awal tadi sudah di sana tuh bilang kok rame temen wis grogi sih loh Mas. Jadi uang nek grogi tapi sudah menguasai apa namanya naskah, biasanya kan jadinya cepat Mas ngomongnya. Nah seperti itu mungkin tadi ada semacam itu lah. Dan yang lain-lainnya mungkin Dilanya sendiri yang cerita tadi kurangnya di mana nanti bisa ditanyakan. Seperti baru kok moro-moro kok ono kijing padahal ya ora konsul ora ono dongengan padahal mau. Silakan Dil. Pertama yang ada makamnya itu kan ada tulisan Bismillah. Nah, peran yang saya peranin itu bukan orang Islam. Oh gitu. Ya. Terus waktu Masnya bilang udah siap belum gitu, saya ngasih tahu ke Pak Pugu soalnya Pak Pugu itu bukan yang asli itunya. Soalnya teman saya nggak bisa datang ke sini. Ya, jadi saya Pak Pugu habis siap burung. Oh, iya. Terus kenapa kecepatan? Soalnya waktu tampil itu kan saya sama teman saya